pencapaian dalam hidup itu nggak melulu masalah uang, nggak melulu masalah harta, tapi juga yang lebih punya nilai adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan buat orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryono. Saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya peternak ayam petelur. Saya alumni Fakultas Peternakan UNSUD. Setelah lulus saya banyak bekerja di dunia peternakan. Dari sana saya banyak belajar masalah dunia peternakan, mulai dari teknis peternaknya sampai dengan masalah bisnisnya, termasuk juga kendala-kendalanya. Selain berbisnis, saya juga punya misi sosial ya. Jadi saya dari pengalaman saya selama di dunia peternakan ya, banyak ilmu yang saya dapatkan dan juga pengalamannya saya ingin membagi ke teman-teman peternak yang ada di Banjarnegara. Harapan saya bisa meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam beternak, dan nanti harapannya juga akan ikut membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena pas saya mulai terjun di sini, saya banyak kelilingan ke peternak-peternak, saya mendapati mereka ternyata kemampuan beternak mereka masih terlalu sederhana, terlalu apa adanya ya. Bisa dibilang manajemennya kurang maksimal, sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Dari situ saya mulai banyak bergerak jalan-jalan ke peternak, belusukan ke peternak untuk ngasih edukasi teknis peternakan. Itu istilahnya membagikan ilmu yang dulu saya dapat selama bekerja, pengalaman saya bagikan ke teman-teman peternak agar mereka bisa meningkat masalah kemampuan teknis peternaknya dan bisa mensejahterakan mereka. Jadi kenapa saya kok punya misi sosial seperti itu? Karena setelah saya menjalani hidup ya, ternyata pencapaian dalam hidup itu nggak melulu masalah uang, nggak melulu masalah harta, tapi juga yang lebih punya nilai adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan buat orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Awal-awal saya jalan sih mereka masih bingung ya, maksudnya saya kan bukan siapa-siapa, saya bukan orang dari dinas, saya bukan dari perusahaan atau dari mana. Mereka juga sebenarnya agak heran, ini ngapain ya ngasih edukasi, mereka juga nggak minta gitu ya, saya juga nggak minta dibayar gitu. Mereka terus ya mereka masih sebenarnya waktu itu ya masih agak bingung juga, orang maksudnya mau ngapain ya, mau nyalek juga enggak gitu ya ya malah curiga nih maksudnya mau ngapain ya. Nah tapi ya lama-kelamaan juga mereka akhirnya paham ya saya mau ngapain ke situ, apa yang misi yang saya bawa apa. Lama-lama mereka juga paham. Kalau sekarang sih kebanyakan peternak sudah paham kalau saya ke situ mau ngapain ya. Bahkan seringkali misalnya peternak ngubungin saya, Mas minta tolong saya ayamnya gini, ayamnya sakit atau ayamnya kurang maksimal produksinya, ini kenapa, tolong dilihatin gitu. Banyak peternak-peternak yang saya kunjungi itu manajemen pemeliharaannya itu masih seadanya, mereka masih asal melihara, yang penting melihara ayam, nanti harapannya nanti bertelur dijual, hanya sebatas itu tanpa memperhatikan teknis-teknis pemeliharaan kayak manajemen perkandangan yang baik itu seperti apa, kemudian ada teknik lighting atau pencahayaan yang baik seperti apa, terus nanti membentuk frame ayam seperti apa biar hasilnya maksimal, terus nanti pakan itu baiknya yang seperti apa, terus nanti menilai ayam ini sehat apa tidak. Itu mereka waktu itu yang saya tahu kebanyakan dari mereka masih belum paham tentang itu. Jadi melihara ya taunya kayak gitu, padahal ada teknik yang lebih baik biar hasilnya bisa lebih maksimal. Karena di industri peternakan kan kuncinya di produksi ya produktivitas. Ketika ayam produktivitasnya baik, itu akan lebih efisien dan akan lebih menguntungkan. Tapi kalau semakin tidak produktif, ayam yang harusnya bisa bertelur 90% tapi hanya bertelur 80% bahkan 70%, itu kan semakin tidak efisien. Nah itu semakin tidak menguntungkan. Dengan mereka lebih paham, mereka juga akhirnya kan manajemen pemeliharaannya lebih baik dan hasilnya lebih optimal, akhirnya lebih efisien dan lebih menguntungkan. Kalau peternak yang saya temui ya 100-200 orang yang biasa istilah, kalau bahasanya mungkin peternak binaannya ya, sekitar 100-200 orang. Jadi secara teknis pemeliharaan ayam petelur itu sebenarnya kalau saya bilang tidak simpel. Jadi emang karena dia punya potensi genetik yang baik, otomatis dia juga membutuhkan perlakuan atau manajemen yang baik. Ayam itu binatang jujur ya. Jadi apa yang kita kasih ke mereka, mereka balikin ke kita. Kalau kita ngasih baik ke mereka, mereka juga ngasih baik ke kita. Baik dalam artian yang pertama dari misalnya
dari awal ya, manajemen pemeliharaannya, manajemen perkandangan itu harus baik. Ayam gimana caranya di dalam kandang itu benar-benar senyaman mungkin. Makanya diatur manajemen perkandangannya, jarak dari kandang dari ayam teratas ke atap misalnya itu jaraknya kira-kira sekitar 1,5 meter, 1 sampai 1,5 meter tergantung daerahnya. Jadi tiap daerah bisa jadi lain-lain. Untuk di manajemen kotorannya, kalau bawahnya pakai kolam asal airnya lancar, itu juga bisa jadi solusi untuk mengatasi limbahnya biar meminimalisir resiko gangguan ke masyarakat ya. Jadi limbahnya bisa ditampung dengan pemeliharaan ikan lele misalnya. Selain membuang limbah, juga mendapatkan keuntungan tambahan dari lele. Kemudian di dalam kandangnya lighting atau pencahayaannya harus tepat. Jadi ayam itu harus mendapat pencahayaan yang optimal 16 jam. 16 jam itu kalau pas pagi itu sekitar jam 3:30 dinyalakan sampai jam 6 kira-kira yang kira-kira udah terang ya. Nanti kalau siang pakai pencahayaan alami sampai jam 6, nanti jam 6 sampai jam 7:30 atau jam 8 nanti pakai lampu pencahayaan lagi yang benar-benar terangnya seperti pas siang hari ya. Nah, kalau pas siang hari di kandang-kandang yang di tengah sawah atau daerah pantai dan lain nggak perlu pakai asbes yang bening ya, yang terang. Tapi kalau misalnya kayak di daerah sini karena sekelilingnya banyak pohon-pohon, harus dibantu pakai asbes yang bening untuk biar pencahayaan di dalam kandang baik. Terus juga ada atap monitor. Atap monitor selain untuk sirkulasi udara juga untuk pencahayaan. Nah, pencahayaan itu juga itu kan fungsinya penting untuk telur ya. Jadi pencahayaan itu merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH sama estrogen untuk mengeluarkan telur. Jadi kayak surat jalannya telur itu yang ngeluarin pencahayaan itu lewat siklus di hormonalnya. Dan juga untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Itu juga untuk membantu pertumbuhan dengan meningkatkan nafsu makan. Kemudian cara pemberian pakan ya. Pakannya harus sesuai dengan yang dia butuhkan, baik secara kecukupan nutrisi maupun dengan jumlah pakannya. Misalnya untuk ayam secara umum itu butuhnya 120 gram per ekor per hari dengan nilai protein sekitar 17-19%, energinya sekitar 2.600 sampai 2.700 kilokalori. Jadi ayam dengan potensi genetik yang baik ditunjang dengan manajemen pemeliharaan yang baik nanti akan menghasilkan yang baik. Nanti juga masalah menjaga kebersihan kandang. Kandang memang harus bersih karena sumber kesehatan ya di kandang itu, di kebersihannya. Kalau misalnya kandangnya tidak bersih, otomatis untuk memelihara kesehatan susah. Jadi setelah bersih juga didisinfeksi. Itu fungsinya ya untuk mengurangi atau meminimalisir resiko penyakit. Jadi setelah dibersihkan itu disemprot kandangnya. Kemudian vaksinasi, kita juga ada vaksinasi rutin untuk mencegah penyakit spesifik gitu. Jadi divaksin rutin. Kemudian untuk memudahkan memantau pemeliharaan kita pakai recording. Recording itu pencatatan ya, pencatatan performa pemeliharaan ayam kita. Jadi di situ kita tahu pakannya masuk apa enggak. Standarnya 120 misalnya. Ini ternyata cuma masuk 110, berarti makannya kurang. Ada apa ya? Misalnya ayamnya ternyata sakit atau stres atau apa, kita bisa mengatasi kalau kita tahu datanya. Terus produksi turun, misalnya turun berapa persen. Kita harus ada recordingnya ya. Kalau misalnya kita recordingnya ada komplit, oh ini tanggal sekian biasanya keluar 100 kilo kok turun jadi 90 kilo gitu. Ini ada apa ya? Itu bisa dirunut ke belakang, oh ternyata kemarin ada faktor pemicu stres misalnya, jadi kondisi produksinya turun. Atau ternyata pas dilihat ayamnya sakit, berarti harus diobati kayak gitu. Jadi ayam itu produksinya rata-rata mulai awal produksi itu 18 minggu. Itu masih baru belajar bertelur ya. Nanti mulai produksinya naik di sekitar 23 mingguan kira-kira sudah 50-60% lah. Itu kalau dijual kondisi normal biasanya cukup untuk makan sendiri. Nanti selanjutnya naik-naik lagi mencapai puncak produksi. Puncak produksi atau peak produksi itu produksinya di atas 90%. Nah, produksi di atas 90% itu biasanya tercapai di antara 26 sampai 28 minggu, mulai di angka di atas 90%. Nanti bertahan yang rata-rata itu sekitar 3 bulan. Tapi itu juga tergantung manajemen pemeliharaannya. Kalau manajemen pemeliharaan baik, ada yang sampai 5 bulan, 6 bulan, bahkan 7 bulan. Nanti setelah 2 tahun biasanya produktivitasnya sudah rendah, misalnya 70% bahkan kurang. Nah, itu istilahnya kan sudah tidak efisien ya, sudah tidak menguntungkan. Ayamnya juga emang udah saatnya diafkir. Nanti umur sekitar rata-rata di 2 tahun bisa diafkir. Jadi untuk pemasarannya saya mengarahkan ke mereka memasarkan langsung ke bypass ke warung karena populasi mereka kan sedikit, biasanya ayam 500 ya, berarti sehari kan cuma 25 kilo. Kalau mereka memasarkan langsung ke warung itu saya kira masih cukup, jadi masih ada space, harga marginnya masih lumayan lah dibanding diambil sama pakul, biar ada sisa lebih yang agak lumayan banyak buat mereka, jadi bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan bisa untuk berkembang mereka.
seperti itu. Harapan saya profesi beternak itu menjadi profesi yang keren. Jadi yang selama ini stigmanya atau pandangannya kalau beternak itu profesi yang kotor, terus tidak keren gitu. Jadi dengan manajemen pemeliharaan yang baik, mereka bisa berkembang, tahu potensinya, tahu hasil yang kira-kira akan didapat, mereka bisa berubah cara pandangnya. Kalau beternak itu profesi yang keren. Saya punya channel edukasi peternakan ya, namanya channel edukasi peternakan Bara PS di YouTube. Bisa belajar lebih banyak di situ tentang teknis pemeliharaan. Tidak ada promosi di situ, silakan bisa belajar semuanya. Nanti untuk teman-teman yang suka membaca bisa lihat di baraps.com, websitenya kami. Di situ ada artikel-artikel tentang peternakan, bisa dibaca untuk referensi. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum paham, nanti bisa nulis di kolom komentar atau bisa langsung WhatsApp ke saya, nanti saya bantu menjelaskan semampu saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Cap Capung.